Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Supriyati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Supriyati. Pagi, Pak. Oke, gimana Bu kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Ya, sehat ya, Ibu ya. Baiklah Bu Supriyati. Jadi di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya sebelum kita melakukan observasi di kelas ya, sebelum Bu Supriyati melaksanakan proses pembelajaran di kelas ya. Mungkin langsung saja ya Bu Supriyati, di sini kira-kira apa tujuan pembelajaran nanti di proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Hari ini kan materinya tentang sistem pencernaan. Jadi tujuannya adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan fungsi organ pencernaan. Dan yang ketiga adalah siswa mampu menjelaskan proses pencernaan dalam tubuh manusia. Ya, jadi tentang apa? Tentang sistem organ-organ pencernaan ya, Bu ya, sistem pencernaan. Itu tujuan pembelajarannya. Kemudian Bu Supriyati, apa sih area pengembangan yang hendak Ibu capai nantinya? Area pengembangan yang ingin saya capai yang lain budaya positif. Oh ya. Lalu yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga itu pembelajaran sosial emosional dan kompetensi sosial emosional. Oke, baik. Jadi ada tiga ya Bu ya, ada budaya positif, ada pembelajaran berdiferensiasi, ada pembelajaran sosial emosional dan kompetensi sosial emosional. Ya, ada tiga Pak ya. Baik Bu Supriyati, yang terakhir ya, kira-kira Bu apa strategi yang sudah Ibu persiapkan dalam proses pembelajaran nanti? Strategi yang sudah saya siapkan setiap akan mengajar di kelas itu antara lain saya menyusun modul ajar yang lengkap, lalu selain itu menyiapkan LKPD tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan beberapa siswa. Lalu yang ketiga, menyiapkan lembar observasi untuk mengamati proses belajar siswa. Dan yang terakhir adalah saya menyiapkan lembar evaluasi untuk siswa supaya siswa dapat menyelesaikan tugas secara maksimal. Oke, baik Bu ya. Jadi ada modul ajar, LKPD, ada juga lembar observasi pada saat mereka berdiskusi kelompok. Kemudian ada juga lembar soal evaluasi untuk tugas individu ya. Oke, baik Bu Supriyati. Jadi mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Namun kira-kira kapan Bu akan kita melaksanakan observasinya ini? Nanti pada saat jam ke-34. Ya, setelah istirahat. Ya, setelah istirahat itu ya. Jadi nanti kita di jam ketiga, jam keempat. Baiklah Bu Supri. Mungkin itu saja ya Bu Supri. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kesediaannya. Ya, semoga nanti proses pembelajarannya berjalan dengan lancar. Semoga Bu Supriyati juga sukses ya Bu ya. Ya, saya akhiri Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai belajar, silakan ketua kelas pimpin
berdoa dulu. Ya, silakan. Doa mulai. Siapa yang nggak masuk hari ini? Namanya Alfa. Baiklah, sebelum kita masuk pembelajaran, mari kita tes konsentrasi kalian ya. Kita seperti biasa kita dengan kata kunci Ibu bilang. Kalau mau Ibu bilang, kata kuncinya Ibu bilang, kamu harus lakukan. Ya, coba berdiri semua. Ibu bilang pegang kuda. Turunkan. Tentang konsennya. Ingat konsennya. Ibu bilang pegang telinga dua-duanya. Ibu bilang turunkan. Ibu bilang duduk. Lihat ya. Kita belajar, kita harus mematuhi kesepakatan kelas kita dan sudah kita buat ya, sudah ditempel di sana ya, supaya pembelajaran kita berakhir dengan bagus. Oke? Baiklah, pelajaran kita minggu lalu sampai mana? Bisa? Sudah masuk ke perencanaan ya? Nah, sebelumnya kita akan mengulang sedikit pelajaran minggu lalu, yaitu tentang makanan. Coba siapa yang tahu apa arti nutrien? Ayo, yang di sana yang tahu nutrien. Yang sudah ketemu mulai minggu lalu siapa? Nutrien kata belum? Nutrien 5. Ya, siapa namanya? Ya, oke. Ya, yang lain betul nggak? Ya, tepuk tangan untuk dia. Zat makanan yang terkandung dalam makanan ya, itu. Nah, selanjutnya ada beberapa zat yang terkandung dalam nutrien tersebut. Coba sebutkan satu aja, satu atau dua ya. Siapa yang tahu? Karbohidrat, karbohidrat dan vitamin. Betul tak? Betul. Pertama untuk karbohidrat. Lain kan ada berapa tuh? Ada vitamin, ada karbohidrat, apa lagi? Mineral, air dan lemak. Ya, itu pelajaran kita minggu lalu. Nah, untuk yang sekarang kita akan membahas lanjutan dari makanan tersebut. Makanan kan sudah masuk ke dalam
tubuh kita ya. Nah, setelah masuk di dalam tubuh kita, makanan akan dicerna, ya. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah ada 3, ya. Ilmu satu ini lihat aja ya. Nah, ini tujuan kalian belajar yang ibu harapkan ya setelah pembelajaran nanti selesai. Yaitu yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi organ-organ pada sistem pencernaan. Nanti ada semuanya. Lalu siswa atau kalian ibu harapkan mampu menjelaskan fungsi dari organ-organ tersebut. Dan yang terakhir, kalian harus mampu menjelaskan proses pencernaan dalam tubuh manusia. Jadi prosesnya, ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah belajar dan mengidentifikasi, menjelaskan dan menjelaskan fungsi dan menjelaskan proses pencernaan dalam organ pencernaan itu ada 2, ya. Ada 2, yaitu ada organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan, ya. Yang pertama adalah mulut, kerongkongan, lambung, perut, saraf, ya, itu yang pertama ya. Lalu organ pencernaan tambahan yaitu hati dan pankreas, ya. Kita bahas satu persatu ya. Nah, ini gambarnya. Gambarnya ya, perhatikan, itu ada mulut, ini mulut, kalau kerongkongan, lambung ya, lambung, dari lambung turun ke usus besar ya, usus halus, ini ya, lalu rektum, akhir dari usus halus, usus besar dan anus. Nah, untuk yang perut dan pankreas itu ada di organ pencernaan tambahan, yaitu menghasilkan pankreas dan empedu, getah empedu, ya. Selanjutnya kita bahas satu persatu, yaitu mulut. Dalam mulut itu ada gigi dan lidah, ya. Di dalam mulut itu terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Nah, selain gigi dan lidah, itu di dalam mulut juga terdapat kelenjar lidah. Dimana di sini kita bahas satu persatu, yaitu gigi. Fungsinya untuk mencerna makanan secara mekanik, karena secara kimiawi, ya, secara kimiawi. Lanjut. Yang kedua adalah apa? Yang kedua, setelah mulut, kerongkongan. Fungsi kerongkongan apa? Kamu jangan lupa ya, nama lain dari kerongkongan adalah esofagus, ya. Nah, kerongkongan ini fungsinya untuk apa? Ya, oke, gambar kerongkongannya di sini ya. Setelah mulut ada kerongkongan. Kerongkongan langsung ke lambung. Nah, penghubung rongga mulut dan lambung. Fungsi kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan itu terdapat kelenjar mukosa. Ya, namanya kelenjar mukosa. Di mana kelenjar mukosa tersebut menghasilkan cairan untuk membasahi dan melicurkan makanan. Supaya apa? Coba supaya apa? Basah dan licin. Supaya makanannya bagaimana? Supaya makanannya bisa berjalan menuju lambung. Itu ya. Setelah kerongkongan apa? Lambung. Nah,
epiglotis, ya. Sedangkan epiglotis, apa itu epiglotis? Ayo, bisa? Saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Coba, siapa yang tahu fungsi epiglotis? Siapa yang tahu fungsi epiglotis? Ayo diceritakan. Siapa? Yang paling lagi. Ayo apa? Itu menjaga masuknya makanan ke dalam saluran pernapasan dan tidak terjadi pencernaan atau yang lainnya. Ya. Yang lain bagaimana? Benar nggak? Tangan lagi untuk Kelvin. Ya. Ya. Jadi fungsi epiglotis itu adalah mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan pada saat kita makan. Nah, maka dari itu pada saat makan kita tidak boleh sambil bermain gitu ya, apalagi punya balik nggak boleh. Apa namanya, teriak-teriak, itu besar kemungkinan makanan akan masuk ke saluran pernapasan. Tersedak ya, namanya tersedak. Ada namanya gerak peristaltik, yaitu gerak remas-remas makanan agar masuk ke lambung. Jadi gerak peristaltik di sini selain terjadi di kerongkongan, juga terjadi di mana? Di lambung, itu ya. Bisa ini lambung atau ventriculus, lambung atau ventriculus. Nah, bagian-bagiannya adalah ada pilorus, ada mukosa dan lain-lain. Nah, di dalam lambung itu terjadi pencernaan dua, yaitu pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Nah, kalau mekanik dilakukan oleh apa? Lambung, maka yang ada di lambung ya. Sedangkan secara kimiawi dilakukan saat makanan bercampur dengan lambung. Saya panjang 6 sampai 8 meter. Kalian bisa bayangkan 6 sampai 8 meter. Panjang ya? Panjang. Dari sini sampai sana. Oke. Nah, kalian bayangkan panjang sekali. Kalau secara nalar tidak mungkin ya di sini apa namanya sampai 8 meter, tapi itulah kenyataannya ya. Baik, itu terjadi pencernaan secara kimiawi, kemudian diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, di sini kan ada kimiawi, jadi pencernaannya dibantu oleh hati dan pankreas, yaitu dengan mengirimkan zat-zat yang memantau proses pencernaan tersebut ya. Makanya hati dan pankreas itu merupakan sistem pencernaan tambahan, organ tambahan ya. Lalu selanjutnya usus halus itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada usus 12 jari, usus kosong dan usus penyerapan. Itu ada 3 macam ya, usus 12 jari, usus penyerapan dan usus kosong. Yang kelima, sistem pencernaan pada manusia yaitu urutannya ya, usus besar itu yang kelima, 1,5 meter. Nah, di sini air dan sisa makanan yang tidak dapat dicerna itu akan masuk ke usus besar. Nah, yang dapat dicerna tadi masuk ke usus mana? Usus apa? Halus, ke usus halus. Nah, di sini kan penyerapan air di usus besar, jadi terjadi penyerapan air. Nah, ini gambarnya ya. Ada usus besar di sini, pankreas dan lambung. Ini ya. Nah, di sini penyerapan air di usus besar, lalu sisa makanan juga siap dikeluarkan melalui apa?
Dibaca apa? Sebelum anus. Rektum. Ya. Setelah rektum baru anus ya. Disimpan di rektum. Ya, ayo. Anus. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan ses ya. Untuk mengeluarkan feses. Itu yang terakhir ya. Nah, di sini kenapa kalau membuang air besar itu sakit perut ya? Di sini dari yang batas rektum ya, rektum yang penuh dengan feses itu meregang ya, jadi apa namanya melar ya. Nah setelah itu timbul keinginan untuk mengeluarkan feses tersebut. Nah, pada saat itu otot kuritnya berkontraksi dan otot polosnya mengumpul. Nah pada saat itulah kita sudah siap mengeluarkan feses yang ada di dalam rektum ya, itu dari satu sisi pencernaan ya, organ-organ pencernaan. Sudah jelas? Sudah jelas belum? Nah, kalau sudah jelas, ada MKS-nya ya, KPD berkelompok. Ini kayaknya udah khusus yang kelompok-kelompokan kemarin ya, ya. Nah, dibaca dulu. Satu. Itu yang diisi yang dihindari, silakan. Isinya ya. Nomor 7 fungsinya ini yang ingat yang nomor 5, ada nomor 3. Itu cepet ya. Semua ini
diskusi. Sekarang coba presentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok Kevin, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang saya dari saya promotor, saya dari kedua. Kami akan mempresentasikan soal yang bertanggung jawab. Silakan. Terdapat pada sejarah mekanik seperti motor, buaya, minyak. 2. Perotongan dan paru. Menjadi rongga mulut dan kaki. 3. Lampu. Fungsi dari penciptaan secara mekanik dan kimia yang akan membunuh bakteri. 4. Resulta. Fungsi menyerap unsur penyerap vitamin dan cairan yang terdapat. Nah, kalau misalkan fungsinya mengeluarkan eksen, fungsinya melakukan dasar merupakan proses pembedahan. Dengan pertanyaan kami silakan berikan pertanyaan. Ada yang menanggapi? Kelompok lain? Apa ada pendapat lain? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kelompok 1. Silakan dari itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak oke, 2. Akan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok yang diberi instruksi kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Aisyah Filameksya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Filameksya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Filameksya. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Saya akan membacakan tugas yang dikasih oleh nama organ mulut. Fungsinya untuk memotong, mengunyah, dan memayang. Kerongkongan sebagai penghubung rongga mulut dan lambung. Lambung berfungsi sebagai pemecah makanan. Fungsi besar menyerap vitamin dan cairan terdapat di dalam timus. Bagian akhir dari usus besar. Fungsi anus adalah untuk mengeluarkan feses dari saluran pencernaan. Hati untuk membantu proses metabolisme tubuh serta menghasilkan cairan empedu dan membantu proses pencernaan. Trakea sebagai organ yang memproduksi enzim untuk menghasilkan dan mencerna makanan di dalam perut. Dari kami, apabila ada salah saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Ayo, yang mau menanggapi kelompok ini? Tidak? Apa urutan itu sebutkan urutan sistem pencernaan. Tadi mereka tidak menyebutkan. Dari kelompok Lakrin, ya, dia minta sebutkan urutan sistem pencernaan pada manusia. Silakan. 1. Mulut, 2. Kerongkongan, 3. Lambung, 4. usus halus, 5. usus besar, 6. rektum, dan yang terakhir adalah anus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita kan sudah membahas tentang sistem pencernaan. Nah, kesimpulannya adalah 1. Siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran hari ini? 1. Apa ini? Apa yang bisa? Ya, gantian lagi ya. Saya menyimpulkan dari pelajaran ini sendiri, saya mendapatkan materi-materi tentang fungsi organ pencernaan, misalnya dan belajar
Saya dalam kegiatan Nah, sekarang coba kesimpulan yang lain bisa jadi rangkuman dari pembelajaran hari ini adalah kita bisa mengetahui urutan sistem organ pencernaan. Coba siapa yang bisa mengurutkan? Dari yang lanang, coba yang putra. Ayo, sebutkan atau urutkan sistem pencernaan pada manusia. Itu merupakan kesimpulannya ya, kesimpulan dari semua materi yang kamu dapatkan hari ini. Ya, dimulai dari urutkan sistem pencernaan manusia adalah mulai dari mulut, tenggorokan, lambung, usus besar, usus halus, rektum dan lambung. Oke, yang sekarang yang terakhir Ibu ingin mengetahui pendapat kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Coba mengatakan pendapat kamu ya. Apa perasaan kalian setelah melakukan atau setelah Ibu beri pelajaran tentang sistem pembelajaran? Terima kasih sebelumnya sudah mengasih saya kesempatan untuk menjawab ini semua. Baiklah, saya sangat senang belajar bersama Bu Sukri dan saya sangat memahami materi ini. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Sukri telah mengasih materi ini kepada kami. Materi ini sangat bermanfaat bagi kami untuk kami belajar. Terima kasih Bu Sukri sebelumnya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Amira. Untuk mengetahui sejauh mana kalian menangkap atau menyerap ilmu yang Ibu berikan, maka ada soal ya, soal evaluasi. Yang pertama, pakai kata selembar aja, selembar bisa dibagi 2 atau 3 ya. Yang pertama adalah mulai sama dari kelas ya. Sama dan kelas. Ya, sudah ya, dikumpul. Ini sudah semua nanti Ibu koreksi ya. Dan yang bisa menjawab berarti sudah paham ya. Kalau yang belum, besok kita ulangi lagi. Nah, baiklah, untuk hari ini sebelum Ibu akhiri ada tugas ya, ada PR, yaitu membaca tentang penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan ya, yaitu pada halaman 55 buku karpet ya. Jangan lupa minggu depan kita masuk pada penyakit dan gangguan pada sistem pencernaan ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarsul Iskandar, SPDI, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Prabu Muli. Yang saya hormati Ibu Husnaini, SPD MPD, selaku pengajar praktik saya di ICDP Angkatan 8 Kota Prabu Muli. Dan yang saya banggakan rekan sejawat saya, Bu Supriyati, Sarjana Pertanian, yang beberapa minggu kemarin sudah saya supervisi dalam pelajaran kelas. Baiklah, di sini kami akan melakukan percakapan pasca observasi supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, Ibu Supriyati, Sarjana Pertanian, dan didampingi oleh Ibu Husnaini, SPD MPD, selaku pengajar praktik saya. Sebelumnya Bu Supriyati, saya mohon izin dulu waktunya untuk melakukan percakapan pasca observasi ini dan nanti akan menanyakan Assalamualaikum Bu Supriyati, apa kabarnya pagi hari ini Bu? Waalaikumsalam Pak Sarso. Oh ya, alhamdulillah. Baiklah Bu Supriyati, ya, jadi Ibu mungkin sudah tahu ya, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang mana 2 minggu yang lalu saya sudah melihat observasi Ibu dalam pembelajaran kelas ya, di kelas 8. Di sini sebelum kita melaksanakan percakapan pasca observasi ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari percakapan kita pada pagi hari ini. Yang mana di sini tujuannya itu untuk mengevaluasi, untuk berbenah diri dan berefleksi juga terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu Supriyati laksanakan pada minggu kemarin. Ya. Baiklah Bu Supriyati, jadi untuk yang pertama Bu ya, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat mengajar yang menjadi indikator pengembangan yang diinginkan pada saat observasi? Pak Sarso, indikator pengembangan yang sudah saya lakukan saat pembelajaran kemarin yaitu ada 3. Yang pertama tentang budaya positif, lalu yang kedua pembelajaran berdiferensiasi, dan yang ketiga itu pembelajaran sosial emosional. Nah, untuk budaya positif, saya sudah mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kami buat di kelas. Lalu, untuk pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan siswa, baik berupa kesiapan, minat, dan profil belajar. Saya lebih menitik beratkan pada kesiapan. Jadi, saya berupaya agar siswa siap mengikuti pembelajaran, yaitu dengan cara sebelum pembelajaran saya memberikan persepsi berupa pertanyaan pemantik tentang organ-organ pada sistem pencernaan. Untuk diferensiasi konten, saya menayangkan berupa PPT, gambar organ-organ pada sistem pencernaan. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan siswa, baik berupa kesiapan, minat, dan profil belajar. Saya lebih menitik beratkan pada kesiapan. Jadi, saya berupaya agar siswa yang mengikuti pembelajaran, yaitu dengan cara sebelum pembelajaran saya memberikan persepsi berupa pertanyaan pemantik tentang organ-organ pada sistem pencernaan.
Nah, untuk diferensiasi konten saya menayangkan berupa PPT, gambar organ-organ pada sistem pencernaan. Lalu untuk diferensiasi proses, selain belajar secara tutorial, saya melakukan diskusi kelompok. Kemudian untuk diferensi produk, saya memberikan request berupa mengerjakan KPD. Kebetulan sudah ada kelompoknya itu Pak. Kemudian terkait dengan PSE dan KSE, saya memberikan ice breaking kepada siswa, yaitu tujuannya agar siswa merasa lebih rileks ketika proses pembelajaran. Nah, itu yang sudah saya lakukan dan mendapat indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan. Baik Bu Supriyati, jadi menurut saya ini sangat menarik sekali. Berarti di dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin itu yang itu ada pengembangan budaya positif gitu ya, tentang kesepakatan kelas. Kemudian ada juga pembelajaran berdiferensiasi dan ada juga pembelajaran sosial emosional dan orientasi sosial emosional. Seperti dia Bu Supriyati. Iya, benar Pak Saksa. Bu Supriyati ya. Selanjutnya saya ingin konfirmasi terlebih dahulu kepada Ibu ya, bahwa saat melakukan observasi kemarin itu saya melihat ada beberapa siswa yang disebut dengan komunikasinya sendiri-sendiri. Ada juga siswa yang tidak tertib atau seperti apa membuat keributan atau kerusuhan di dalam kelas, sehingga saya lihat mengganggu proses pembelajaran pada hari ini. Oh ini Pak Samson, saya juga menyadari hal tersebut dan melihat kondisi. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan siswa tersebut tidak fokus pada apa yang telah disampaikan, juga tidak mentaati apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas? Iya Pak Samson, mungkin ini karena saya pada awal pembelajaran hanya menyampaikan bahwa kesepakatan kelas itu sudah ada di tempel di dinding kelas. Nah, seharusnya saya memang harus mengajak anak untuk menyebutkan kembali apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas tersebut. Baik, Bu Supriyati. Menurut Ibu, apa solusi yang akan Ibu lakukan agar hal ini tidak terulang kembali? Baik Pak Sosati, rencana saya ke depan akan rutin mengajak siswa untuk mengingat kembali apa yang menjadi kesepakatan bersama, dan saya juga akan mendapatkan kesepakatan kelas yang baru yang bisa mengajak siswa lebih disiplin, tertib, dan berkarakter baik. Oke, jadi ke depannya Bu Supriyati ini akan rutin mengajak siswa untuk mengingat kembali apa yang menjadi kesepakatan bersama ya Bu ya, dan juga akan menambahkan kesepakatan baru yang bisa mengajak siswa lebih disiplin, lebih tertib, dan berkarakter yang baik. Iya, benar Pak. Bu Supri, saya ingin menanyakan apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil supervisi yang sudah dilakukan. Terkait pembelajaran berdiferensiasi, saya akan lebih memperhatikan kebutuhan belajar siswa. Selain memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar, saya juga akan memetakan kebutuhan belajar siswa sesuai dengan minat serta daya belajar siswa, dan lebih memperbanyak lagi speaking agar siswa lebih rileks dan bersemangat
dalam mengikuti pembelajaran Baik Bu Supriyati ya, jadi area yang ingin Ibu kembangkan itu yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan fokus memetakan kesiapan belajar siswa, kemudian minat dan gaya belajar. Kemudian Ibu Supriyati juga akan memperbanyak speaking agar siswa lebih rileks ya, lebih bersemangat, begitu ya Bu ya? Iya, Pak. Oh bagus sekali itu rencana itu. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini dapat terlaksana dan memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi ya, khusus di SMP Negeri 4 ya. Baiklah Bu Supri, dari percakapan kita hari ini apa sih kesimpulan yang bisa Ibu dapatkan? Dari percakapan hari ini yang saya dapat simpulkan bahwa dalam melaksanakan pembelajaran kita harus bisa menerima masukan-masukan yang bersifat positif agar kedepannya menurut saya pembelajaran yang dilakukan lebih baik lagi. Kemudian di dalam pembelajaran kita juga harus mempunyai strategi, lalu agar tujuan pembelajaran juga dapat tercapai dan tentunya siswa dapat lebih fokus serta bersemangat ketika mengikuti proses pembelajaran. Baik ya Bu Supriyati, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang telah Ibu berikan, dan terima kasih juga karena sudah bersedia dengan senang hati dalam mengikuti kegiatan supervisi mulai dari observasi dan hari ini baca observasi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan apa yang Ibu Supriyati rencanakan dapat berjalan sesuai dengan Sama-sama Pak Sarso. semoga pada Ibu Supriyati untuk praktik yang sudah mendampingi kami pada persiapan pasca observasi Demikianlah percakapan pasca observasi supervisi akademik hari ini bersama rekan sejawat saya Ibu Supriyati, Sarjana Pertanian selaku guru mata pelajaran IPA kelas 8, dan Ibu Husnaini SPD MPD selaku pengajar praktik calon guru angkatan 8. Kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mbak, Bu, silakan.